down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar apa itu interVLAN routing. Nah, interVLAN routing itu adalah menghubungkan antara VLAN 10 atau 20 atau menghubungkan network yang berbeda agar bisa komunikasi. Di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa di VLAN 10 dengan IP 10.0 dan VLAN 20 dengan IP 20.0 itu tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, karena sudah beda networknya. Untuk bisa menghubungkan network tersebut, kita membutuhkan yang namanya router. Oke, kita langsung saja tambahkan router. Di sini kita pilih yang paling kanan. Sebenarnya teman-teman bebas mau pilih yang mana, tapi kali ini kita pakai yang paling kanan saja. Lalu kita hubungkan dengan kabel menuju switch di ruangan 1. Dan bisa dilihat sekarang FA00 sudah terhubung dengan switch di ruang pertama. Nah, teman-teman menghubungkannya pada satu switch saja ya, jangan ke semua switch. Oke, sebelum mulai konfigurasi, kita jabarkan dulu apa saja yang akan kita konfigurasi. Oke, kali ini kita akan menjabarkannya yang namanya IP address pada router, yaitu VLAN 1 IP-nya 192.168.1.0/24. Kemudian untuk VLAN 10 kita pakai IP 192.168.10.0/24. Lalu untuk VLAN 20 IP-nya 192.168.20.0/24. Oke, ini adalah IP yang akan kita konfigurasi. Lalu kita masuk ke router dan ke tab CLI. Di sini akan muncul tulisan seperti ini. Kita no saja teman-teman. Kita langsung masuk ke mode konfigurasinya. Kita masuk ke interface FA00 karena ini yang terhubung ke switchnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ini merah ya, yang artinya belum menyala. Cara untuk menyalakannya adalah kita ketik no shutdown. Nah, bisa dilihat sendiri, ini sudah berwarna hijau, yang artinya sudah up atau berjalan dengan lancar. Oke, kita langsung konfigurasi IP-nya. Masukkan IP untuk VLAN 1, IP address 192.168.1.255.255.255.0. Nah, 255 itu adalah subnet masknya ya teman-teman. Oke, di sini kita menggunakan titik 1 karena jika titik 0 itu IP network, jadi tidak bisa ya teman-teman. IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dikonfigurasi. Setelah itu kita coba cek do show IP interface brief. Dan bisa dilihat di sini sendiri, sekarang IP untuk VLAN 1 sudah masuk ya teman-teman. Oke, kita lanjut konfigurasi VLAN 10. Untuk VLAN 10 karena tidak ada interface yang terhubungnya, maka kita harus membuat interface untuk VLAN 10. Kita exit dulu, lalu masuk interface 00, kemudian titik 10. Nah, titik 10 ini adalah buat sub interface pada FA00. Setelah ini kita masukkan konfigurasi encapsulation.1q10. Nah, komen ini artinya interface FA00.10 ini akan dimasukkan ke VLAN 10. Kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita coba cek do show IP interface brief. Dan bisa dilihat sendiri sekarang FA00.10 sub interface-nya IP-nya adalah 10.1
dan statusnya up. Oke, setelah itu kita lanjut konfigurasi yang VLAN 20. Interface FA00.20 encapsulation.1Q20. Artinya interface FA00.20 ini akan dimasukkan ke VLAN 20 ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita exit lalu do show IP interface brief. Bisa dilihat sekarang kita sudah konfigurasi pada routernya. Sekarang kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Nah, apa yang perlu dikonfigurasi? Misalkan ini kita buka PC1, lalu IP configuration. Nah, kita masukkan default gateway-nya ya teman-teman. Default gateway-nya kita konfigurasi dengan IP yang sudah kita konfigurasi di router tadi. Misalnya di sini VLAN 10 default gateway-nya itu 192.168.10.1. Oke, di sini kita ganti karena satu sudah dipakai, kita ganti menjadi 25. Oke, kita lakukan hal yang sama di PC lainnya. Kemudian kita akan lakukan juga hal yang sama di VLAN 20. Gateway-nya adalah 192.168.20.1. Lakukan hal yang sama juga ke PC lain yang ada di VLAN 20. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan terang pada FA09 ini karena dari switch ini akan terhubung ke router. Masuk ke switch dan global configuration, kita ketik interface FA09, kemudian switch port mode terang. Oke, sudah diterangkan dan kita akan coba kirimkan paket. Misalnya saja dari PC 1 ke PC 4. Oke, pertama violet kita coba lagi. Mungkin tadi ada bug. Nah, bisa dilihat sekarang sudah successful. Oke, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu mengenai inter-VLAN routing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server. Untuk video kemarin kita sudah menggunakan konfigurasi statik, yaitu satu persatu kita setting dan ketikkan IP-nya. Nah, pada DHCP server nanti kita tidak usah mengetikkan IP-nya satu persatu karena untuk DHCP server akan langsung otomatis dapat IP-nya. Kita langsung saja masuk pada router, ke tab CLI, lalu masuk ke mode configuration, lalu IP DHCP pool VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini bebas ya namanya, kayak programming atau marketing, tapi kali ini kita akan menggunakan VLAN 10. Artinya IP DHCP pool ini akan dipakai VLAN 10. Setelah masuk, kita masukkan networknya, IP networknya yang akan dipakai DHCP pool VLAN 10. Kita ketik network 192.168.10.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kali ini di sininya 0 ya teman-teman, bukan 1, karena ini adalah network, IP network pasti diawali dari 0.
Setelah itu, di sini kita membutuhkan yang namanya gateway. Kita masukkan IP gateway-nya dengan ketikan default router 192.168.10.1. Setelah itu kita masukkan DNS-nya, DNS server 8.8.8.8. Nah, DNS server bisa pakai yang 8.8 ini atau bisa pakai IP internetnya. Tapi kali ini kita akan memakai yang 8.8 ini. Nah, 8.8 ini adalah IP Google ya, teman-teman. Setelah itu sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server pada VLAN 10. Kita akan coba bikin DHCP server untuk VLAN 20. Caranya masih sama, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian masukkan networknya, network 192.168.20.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Lalu masukkan IP gateway-nya. Itu default router 192.168.20.1. Selanjutnya kita masukkan DNS-nya. Itu DNS server 8.8.8.8. Oke. Itu untuk yang VLAN 20. Kita lanjut buat untuk yang VLAN satunya juga. IP DHCP pool VLAN 1. Kemudian masukkan networknya, network 192.168.1.0, kemudian 255.255.255.0. Masukkan IP gateway-nya, default router 192.168.1.1. Kemudian DNS server 8.8.8.8. Oke, kita sudah coba konfigurasi DHCP servernya. Cara pembuktiannya kita coba pada PC-PC-nya. Misal di sini PC 7. Kita bisa hapus dulu semuanya. Kemudian kita coba klik DHCP. Nah, di sini akan requesting IP address. Dan bisa dilihat DHCP request successful. Ini artinya DHCP untuk PC 7 itu sudah berhasil ya, teman-teman. Kita coba juga di PC 8. Kita bisa langsung klik DHCP-nya. Dan bisa dilihat sendiri successful juga. Oke, itu untuk VLAN 10. Kita coba di VLAN 20. Kita klik DHCP, kita tunggu sebentar. Dan sekarang sudah otomatis IP-nya. Ini IP-nya .4 dan gateway-nya .1. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, mengenai konfigurasi DHCP server. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar mengenai switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, switch layer 2 adalah yang switch di ruangan 2 dan 3 ini ya, teman-teman. Dan switch layer 3 itu adalah switch yang multi layer ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya konfigurasi DHCP server pada router. Dan di video kali ini kita akan belajar yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Bisa dilihat di sini di ruangan 3 merupakan switch layer 2 dan ini switch layer 3. Untuk switch di ruangan ini tipenya adalah 2960. Untuk yang di luar ruangan atau yang layer 3 ini tipenya 3560. Nah, teman-teman bisa dilihat ini angka pertamanya adalah 2 yang artinya adalah switch layer 2 dan untuk di sini angka pertamanya adalah 3 yang artinya switch layer 3 atau bisa disebut juga dengan multi layer switch. Nah, apa bedanya switch layer 3 dan layer 2?
Nah, untuk switch layer 2 hanya bisa menghubungkan sesama network. Misalnya dari PC dengan IP 10.0 saling berkomunikasi di VLAN 10 itu bisa. Tapi jika misal IP 10.0 berkomunikasi dengan IP yang 20.0 itu tidak bisa. Nah, di switch layer 3 atau multilayer ini bisa menghubungkan antar network. Nah, jika di switch layer 2 menghubungkan antar network membutuhkan router, dan di multilayer switch ini tidak membutuhkan router ya teman-teman. Karena di switch multilayer sendiri bisa menghubungkan antar network. Begitulah bedanya switch layer 2 dan 3. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar konfigurasi switch virtual interface. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba konfigurasi switch virtual interface. Pada router tersebut kita bikin sub interface-nya ya teman-teman untuk konfigurasinya. Nah, di sini di switch sudah bikin sub interface-nya. Oke, kita langsung saja pada switch multilayer-nya. Misal kita tambahkan PC. Lalu hubungkan dengan kabel. Kita coba masukkan IP-nya di PC 192.168.10.55. Lalu di PC 2-nya itu 192.168.20.55. Setelah itu ke switch multilayer dan masuk mode configuration. Sebelum itu kita lihat dulu interface-nya, yaitu FA02 dan FA03. FA02 itu VLAN 10 dan FA03 itu VLAN 20. Oke, kita bikin VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman, dengan nama misal programming, kemudian exit, kemudian VLAN 20 namanya adalah marketing. Oke, sekarang kita masukkan interface-nya ke VLAN-nya. Interface FA02, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, selanjutnya kita coba masukkan lagi yang interface FA03, kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Oke, kita coba exit, lalu kita coba cek do show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman bahwa FA02 sudah masuk ke VLAN 10 dan FA03 sudah masuk ke VLAN 20. Selanjutnya kita masukkan IP address yang akan kita konfigurasikan. Oke teman-teman, kita masuk ke konfigurasi, lalu interface VLAN 10. Nah, untuk di router itu memakai sub interface ya, artinya FA00.10. Nah, namun di switch ini langsung interface VLAN 10. Artinya di VLAN 10 kita akan masukkan IP address-nya. Oke, kemudian IP address 192.168.10.1, lalu subnet mask-nya, lalu exit. Kemudian masukkan interface VLAN 20, masukkan IP address-nya, oke, kita bikin juga untuk VLAN satunya ya teman-teman. Interface VLAN 1, kita bikin IP address-nya 192.168.1.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita coba cek do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat ini VLAN 1 IP-nya ini
VLAN 10 IP-nya adalah 10.1 dan VLAN 20 IP-nya 20.1. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisannya administratively down. Artinya untuk VLAN 1 tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya kita perlu no shutdown. Oke, kita langsung saja masuk ke interface VLAN 1. Kemudian no shutdown. Oke, lalu kita cek do show IP interface brief. Dan bisa lihat sendiri sekarang sudah up, artinya sudah menyala. Oke teman-teman, pada video selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address dan pengujian pada switch layer 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah konfigurasi switch layer 3-nya, dan sekarang kita coba konfigurasi IP address pada PC-nya. Oke, kemarin kita default gateway-nya tidak dimasukkan, dan kali ini kita akan coba masukkan 192.168.10.1. Karena switch multi layer ini tidak bikin DHCP server, maka kita harus konfigurasi manual atau statik ya teman-teman. Oke, kita masukkan 20.1. Lalu di ruang ketiga masukkan gateway-nya 192.168.20.1. Lalu di VLAN 10-nya 192.168.10.1. Oke, kita coba kirimkan paket dari PC 16 ke PC 21. Nah, di sini hasilnya violet terus ya teman-teman. Mungkin karena di sini switch-nya masih mendetek layer 2, atau mungkin by default-nya switch multi-layer ini adalah switch layer 2. Oke, untuk mengetahuinya kita coba buka switch-nya. Lalu di sini kita end terlebih dahulu. Kita masuk pada mode privilege. Kemudian show IP root. Nah, bisa dilihat di sini ICMP redirect cache is empty. Artinya bahwa multi-layer switch ini masih di layer 2 ya teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan multi-layer tersebut, kita masuk dulu pada mode configuration. Lalu IP routing. Lalu kita coba cek do show IP root. Bisa dilihat di sini tampilannya akan seperti ini ya untuk IP root-nya. Itu artinya switch ini sudah mengaktifkan switch layer 3-nya. Oke, jadi di sini kita sudah bisa berkomunikasi antar networknya. Oke, misal dari PC 21 ke PC 16 dan hasilnya successful. Dan dari PC 22 ke PC 13 awal-awal violet, kita coba lagi dan successful. Oke, untuk video selanjutnya kita akan belajar konfigurasi DHCP server pada multi-layer switch. Sampai jumpa di video selanjutnya.